Ragu enggak dong. Ragu lain enggak. Iya. Iya. Kalau yang dari 10 itu kan pada umumnya kan kalau secara teori tahunya awak kan. Iya, iya, iya. Dalam prakteknya tapi yang 10 tadi itu misalkan mereka atau larang lapor itu kan. Awak tahu larang lapor, tapi tanpa aku sadari kadang-kadang contohnya awak masih ada di kecewa awak gitu. Iya, 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 iya. Awak tuh kadang-kadang ada juga kadang-kadang di saat awak dari dulu tuh tapi balik Ustaz astagfirullahaladzim kan gitu kan. Iya. Sudah semua ada ketetapan Allah dah lagi. Itu yang agak ada yang awak tuh makan. Iya, iya. Tapi memang kalau kajian-kajian ini kadang-kadang dibawa tajam-tajam nih Bunda. Arti dibawa tajam itu tajam. Maka dibuat di pemahamannya yang masuk hukum itu kan orang yang berakal sehat. Ciri berakal sehat itu dia mempunyai kesadaran. Berarti orang yang tidak sadar tidak sehat akalnya. Oh begitu tajamnya kajian itu. Jadi kalau tidak sehat, tidak sadar, tidak sehat akal, ya tidak ada hukum. Ada hukum. Maka di saat itu disebut kita jahil. Jahil bahasanya. Apa itu jahil? Bodoh. Itu dia. Bodoh dia. Nah dengan dasar itulah maka ada namanya taubat. Nah taubat. Taubat karena dari kejahilannya, dari kebodohannya. Allah itu karena sifatnya Ghafurur Rahim, Allah terima taubat itu. Itulah hebatnya Allah. Maha pengampun, Maha penyayang. Tak sama aja kita kalau kita hilang mati nak kena ampun nang. Tak ikhlas dah. Lepaya dah namanya. Apa gitu? Jadi memang dituntut yang berpuasa yang berakal sehat. Yang sholat berakal sehat. Betul Bu? Belajar berakal sehat. Jadi yang tidak berbuat baik, tidak ada salahnya. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Maka Rocky Gerung itu karena duduk di pemahaman ini, dia tidak menyebut dan tidak mengikrar, dia biar berani mengatakan orang dungu, tidak berakal sehat. Dan begitu dia ketemu dengan UAS, ini kelompok orang berakal sehat. Betul Bu? Itu dia. Itu kan filsafat semua. Lahir dari pemikiran. Pemikiran lahir dari kecerdasan. Kecerdasan adalah hak vetonya Rabbani. Di level Rabbani, casing tidak dipandang. Maka ada Islam di negara Eropa, ada Islam di orang kafir, ada kafir di orang Islam. Apa maksudnya, Bu? Dia Islam tapi kafir. Yang mantapnya kafir yang Islam. Dia tidak mengaku beragama Islam, tapi Islam dan menyelamatkan selamat dan selamat. Tak pernah dia merampok Rocky Gerung. Tak pernah bohong dia. Oh, itu yang Islam. Ijazah itu apa ijazahnya? Itu tanda kamu bukti sekolahnya. Bukti kamu ndak sekolah, ilmu kamu udah dapat. Itu dia. Kan kecerdasan terobani. Itu dia. Ada pertanyaan, cuma kalau pahami kalau yang Ustaz paham, cuma Ustaz ini sebenarnya kan awak kan berdoa sebenarnya gitu kan, juga duduk kan gitu Ustaz. Ini selalu ketetapan Allah dalam diri awak kan ditentukan sebelum kelahiran Ustaz. Cuma ada pertanyaan orang Ustaz gitu, dan awak sendiri pun membingungkan juga. Katanya kalau awak tak boleh berdoa, katanya kenapa di Al-Quran banyak doa-doa yang Allah minta ke Allah, katanya. Cuma kalau kaji Ustaz kan gitu.
kalau lawak diri Allah tuh yang Allah bawa nak diri awak kenapa buat doa kan itu dia Ustaz. Itu mensinkronkan yang hal itu Ustaz. Menyinkronkan itu jangan pernah kasih makanan enggang ke burung pipit. Ya Allah kan dia. Ya Ustaz. Tak bisa. Muntah kita. Capek kita menjelaskan di Kuansing, di Bangkinang itu atau di Danau Bingkuang itu ada batang polem paku. Ibaratnya Bu ya, di Danau Bingkuang itu ada batang polem paku. Ya. Lalu di sebelah batang polem paku itu ada batang pelasan bungkuk. Inyo Danau Bingkuang tu ndak tontu deh. Ponek ndak menyolin, Bu. Itu dia. Jadi jangan pernah memberikan makanan enggang ke burung pipit. Kalau bahasa Jerman ini atal songkang nya. Dikecen awak ni bongak deh. Betul? Gilo baca kemana. Kecen ana ada batang polem paku nya ndak sampai ke situ doh. Tak sampai itu. Jadi kecen kuranji ndak ada. Inyo ndak sampai ke Pekumbo. Jadi inilah Bu, orang dulu kenapa kajian-kajian yang bersifat ini itu tertutup. Karena dikhawatirkan ndak sama. Stratanya ndak sama. Maka dulu dibaiat namanya. Jadi kalau lah baiat, itulah satu pintu dia. Lah satu niatnya, lah satu tujuannya, sampaikan pol, ndak dapat nah di situ. Kalau ingin tahu, masuklah ke situ. Ndak pernah lah kajian ini dipublikasi. Itu dia. Akhirnya dampak dari tidak dipublikasi itu, hilanglah ilmu ini di peredaran secara zahiriah. Hanya di kepala-kepala para orang arif yang timbul. Maka kekhawatiran itu ditulislah oleh orang-orang arif ini agar ini tetap tidak hilang. Terciptalah kitab itu dia. Itu dia. Sebab mereka ini kan dia punya batas, punya kadar. 60, 80, 100 kembali dia. Zahir tidak kuat. Ruhnya tapi kembali ke induknya. Yang cerdas maka ditulislah menulis jalan keabadian. Jadi ibu kalau nak tahu ibu ada, tulis. Perjalanan cinta ibu dengan apa gitu ya. Lahir ini anak ini. Jadilah buku profil kita anak ini. Lah puluhan tahun nanti kita mati. Baca oleh cucu cici kita, nenek kita ini ya. Ini nanti cantik nenek kita nanti kan. Mak ini. Kita menulis. Yang tidak habis. Ini disebut wujud baqo. Kalau kamu ingin ada kekal buat. Maka Allah bukti dia wujud. Nih buatannya. Kekal. Terapkan pada diri. Angku soleh. Lai tahu angku soleh? Rumah makannya tanda orang piaman. Aduh. Kita mati besok kan ada gambar kita dia mau cucu kita. Gimana caranya? Ini sih. Buat ibda binafsi summa li. Buat dari diri sendiri yang terkecil. Apa saja. Apa kebiasaan baik. Makanya nenek-nenek kita dulu seminggu lah sakit-sakitnya. Le ada mincik mutan butang leyong. Mincik mutan mintanya. Tu apa le? Mincik polem. Macang. Tanamnya Bu. Padahal dia tak akan makan tu Bu. Membuktikan dia hidup. Datang cicit cucunya kesekian Bu. Ikunnya cucu datuk cicit kami nanam dulu ke. Masih hidup je Bu. Gara-gara ni. Itu dia. Nampak kira-kira Bu? Maka orang-orang tu terjadilah di sana ada hibah, ada wakaf, ada infak, ada sedekah. Itu dia.
untuk abadi. Siapa yang kadar sempurna? Macam kita buat pula jalan kita yang sesuai aja kita. Jadi Ustaz, jadi ilmu laduni itu laduni ya saya. Itu datangnya dari orang-orang bersih yang bilang soleh itu Ustaz. Ya? Semua kita dapat ilmu laduni. Dapat. Cuma tidak kekal. Oh. Tidak kekal. Kenapa? Karena kita masih banyak menggunakan akal. Maka terbatasi oleh ruang dan waktu. Maaf cerita, kadang sambil berjalan dapat. Bahkan kadang saat kita buang hajat dapat. Iya, ini bisa nih. Itu dia. Ilmu laduni. Ilmu langsung dari Rabbani. Melampaui malaikatnya. Maka nanti kalau kita sedang menggulai itu atau sedang makan, tu berkata dia, Bu, cuba digikon aja ngek, gikon langsung aman tuh. Nya kan cuba gikonnya, bukan melepuh. Cuba gikonnya. Dia buktikan bahwa dia jauh hebat dari rasa panas. Cuma kena akal main, gombong lah nya. Itu dia. Iman tidak sempurna. Itu dia. Jadi kuncinya jangan pernah, tapi adalah mengerjakan. Membesarkan suruh Allah. Bagaimana cara mengerjakan? Kan sekali-sekali, Bu. Kita berjalan tuh kan ke Honda tuh kan. Tapi kalau betul-betul duduk di situ, tapi tidak kadim, itulah Bu, kita salahnya ya. Kena banyak dosa akal. Pergilah wiridnya. Pergi aja, tidak apa-apa. Kan pergi wirid, tidak pergi hujan disuruhnya. Walaupun hujan, aman tuh. Tapi kalau pergi wirid, hujan lobek, mampuilah Wak. Kuncuy lah kita. Nah, jadi kalau tiba ini disebut seru. Kan hujan lobek, Bu. Ibu di rumah. Pergilah ke masjid. Pergi. Kan bukan suruh hujan. Pergi ke masjid. Aman itu. Tapi kalau masuk akal, habis binasa kita. Tidak dapat suruh Allah mengerjakan. Hujan lah, habis kita. Basah. Menggigit dia. Jadi sedikit, Bu. Maka password tu tidak pernah banyak. Kalau dapat itu mama Allah dijawab langsung. Dia kasih, Bu. Dia kasih. Cuma kita yang tidak mengikutinya, kita tidak kasih dengannya. Maka tadi dibuat di pasal 9 tu nomor 1 syarat iman itu kasih Allah. Kasih akan Allah. Jangan yang lain. Jangan kasih akal. Allah. Akal masalahnya, Bu. Akal masalahnya. Kasih Allah langsung. Kalau apa kasih Allah? Itu dia. Mengerjakan. Membesarkan. Lurus saja niat. Lurus niat. Ini kadang kena niat bercabang nih, ambo kalau pandai nanti awas nanti. Polisi-polisi di jalan tuh, tadi lontang. Kamu tuh dah. Bisa pulang di dunia Allah, di dunia malaikat, jadi tidak ada halangan. Itu jalan lurus. Jadi namanya, Bu, allazi yuwaswisu fi sudurin nas itu, dia kan dia haramain itu bergandingan antara seru dengan was-was tadi. Jadi begitu kita mulai naik sedikit, itu didatangkannya was tuh. Bisa untuk ininya. Datang je nanti, Bu. Mempengaruhi akal, berarti bisa untuk ini. Pemohon, subhanallah tuh paham kita kan? Bisa untuk ini. Terlangsung, berarti bisa untuk ini. Terbesit. Terdatak ya. Tergerak. Itu hati. Robani atau akal? Atau nafsu? Itu dia. Dia diujinya di situ ujiannya. Bergandingan. Makanya kata Rasulullah tuh, musuh paling besar itu kecil baru katanya. Yang paling besar tuh ala fi sudurihim.
melawan nafsu. Lanjut ya. Pasal 10. Pasal 10. Alhamdulillah. Membinasakan iman. Tadi syarat. Bagaimana supaya tidak binasa? Sebenarnya bahasanya biasa ya. Yang membinasakan lagi. Satu, memperserikatkan Allah Ta'ala. Memperserikatkan. Serikat tu sirkah. Perkongsian. Perkongsian tu berbilang. Memperserikatkan Allah. Memperserikatkan Allah. Jadi sirkah. Ada bab sirkah bu? Perkongsian. Berarti berkongsi itu berbilang. 1 dan 2. Bahkan sampai 3. Allah tu esa. Bukan berbilang. Maka setiap berbilang namanya syirik. Betul tak bu? Ibarat kita bersuami. Nenek Satin. Sanin ya. Bersuami. 1. Esa. Tu ada 1 lagi sini. Syirik. Syirik. Betul? Syirik. Berbilang. Berbilang. Kalau kita buat gulai patin, sampah dari patin, jangan syirik. Gulai sampah dari patin, tapi kok rasa apa namanya? Rasa, berarti syirik. Salah berbilang. Resep sempode itu beli yang tunjuk. Apa lagi bu? Lado, bawang merah, cabai, bawang putih, air, apa lagi? Daun kunyit. Ini ditambahnya santan. Kan sirik dia. Sempode paling lama kan. Itu pun keluar berbilang dia dari konsepnya syirik. Maka sabuin atau buat gulai tapi bening aja. Ini orang Bangkinang kecil empung-empung mayong. Itu dia. Ya kalau gulai pasantan. Berarti syirik. Syirik itu berbilang. Tidak boleh berbilang. Ya. Kalau kacamata. Ini kacamata durian tapi rasanya rasa mentimun. Atau kebalikannya. Metoa rasa durian. Berbilang. Syirik. Jadi tidak ada belang. Maka tetap kembali yang tadi. Iya, tidak ada, boleh-boleh saja. Membesarkan, memperserikatkan Allah Ta'ala binasa iman. Tak jadilah. Kenapa doa tak mustajab? Awak ni salah. Yang cokannya itu gitu ya Ustaz. Oh lagi. Sekarang lagi. Bayar ke dokter kerja tu. Kenapa kok sambut? Itu dia. Kadang kan tak arti 7 tahun kan harus ke Allah mencari kemana. Tapi Iya. lepas dari Allah. Jadi untuk melepaskan cita-cita hajat dan kehendak, kan itu dia. Halaman berapa dulu tuh? Bagaimana kita untuk berhasil? Bagaimana kita pasti dapat? Lepaskan cita-cita hajat dan kehendak. Pasti dapat. Gimana caranya? Iradat minallah. Wah, hakikatun niat. Hakikat niat itu katanya oleh ulama hakikat iradatu minal. Hakikat niat itu adalah kehendak Allah. Kalau anda berkehendak, tidak kita yang berkehendak. Berarti itu. Maka di tempat ini begitu Musa udah merasa sempurna. Betul? Itu dia. Datang ke Khaidir. Apa dilakukan Khaidir? Disembelihnya anak kecil tu. Itu dia. Kena Allah. Jadi melampaui akal. Kalau masih ada akal, tidak dapat. Pasti syirik. Pasti syirik. Solat dia masuk akal. Masuk akal, datang ujub,
datang condo iko kalau nak topik tu. Kombang di tangan. Kasih Allah kelera apa juga mana. Jadi wajib memperserikatkan Allah Ta'ala. Ya, binasa iman itu. Memperserikatkan Allah Ta'ala wajib dibuang. Kedua, yang akan membinasakan iman itu mengekalkan. Apa yang dikekalkan? Mengekalkan perbuatan jahat serta mengerjakannya. Itu binasa tuh. Jadi tidak boleh senantiasa berkekalan dalam perbuatan jahat. Iya. Dan mengerjakan pula lagi. Setiap nampak je kawan, ini contoh perbuatan jahat. Dan mengerjakan langsung. Yang mana orangnya? Kecil. Tiap jumpa je orang, mintu pun datang. Datang mintu orang ni. Kecil. Mintu pun datang, ditunjuk aja munculnya. Ya Allah. Tu dah. Berarti itu mengerjakan dan kekal lagi. Tiap saat. Guru pun datang. Dah datang guru. Mana? Kata. Ya Allah. Nah. Jadi kalau kita tengok ya Allah. Kalau orang tu kan bila dia datang itu. Gini kadang dia tunjuk ibu jari begini. Ibu jari kan mantap, Bu. Dengan itu dia menunjuk. Yang mana? Itu beliau. Ada, Bu. Ada, Bu, orang seperti itu. Untuk mencampakkan tidak kekal pada dirinya lagi dan tidak pernah mengerjakan yang jahat itu. Maka kalau Rasulullah tu berjalan, tu orang ucap salam sama dia kan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Balik Rasulullah tu begini ya. Waalaikumsalam. Begitu Rasulullah tu. Assalamualaikum. Ya, salam ditorwi. Coba ya Allah. Begitu dia. Habis iman tu. Habis tanggal iman tu. Jadi kadang-kadang kita belajar ni pikiran kita melayang-layang gitu banyak. Kawan-kawan kita. Iya. Tapi tidak apa-apa dah. Antap tu namanya. Jadi dia di situ tahu. Iya. Inilah ada ininya. Iya. Bagus itu namanya, Bu ya. Nah, terbangun. Jadi siapa nampak aibnya, maka sempurnalah dia. Siapa tidak pernah melihat aibnya, maka binasalah dia. Itu untuk ingin sempurna, lihat aib kita dapat. Maka saat berdoa, ya Allah, kalau bukan dengan kasih dan sayangmu, terbukalah aib-aib kami. Karena kasih sayang Allah, aib kita tertutup. Betul tak, Bu? Mencibian kawan di belakang, coba. Kalau sempat saat berdoa, terus tengokkan Allah, ni wajah aslimu. Kan kacau gitu. Gitu ya. Satu ya. Yang kedua, mengekalkan perbuatan jahat serta mengerjakannya, maka iman binasa. 3. Yang akan membinasakan iman itu adalah berbuat zalim sama makhluk. Tidak manusia dah, Bu. Sama makhluk. Siapa saja makhluk tu? Batu, kucing, semut, tikus, ya, bunga bonsai, bunga kombang 10. Itulah nyamuk. Coba, Bu, ada kawan kita nyamuk tu, Bu, rupanya kalau dia kawin itu di udara kawin nyamuk tu 2. Datang dia, tangkapnya, Bu, dibuangnya kaki yang satu tu. Coba orang malam pengantin dibuang. Gimana dosanya, Bu? Terbayang nak kira-kira? Iya, Bu. Habis iman tu, Bu. Tanda. Yang lebih hebatnya, Bu, waktu ketek-ketek dulu, ingat kita, Bu, di belakang rumah tu ada kolam ikan.
Masuk ke dalam tu ada loncek, Bu. Setiap loncek itu timbul, berlempar tu, Bu, dengan senang hati. Woi, itu dia. Sorak-sorak sama-sama. Berbuat dosa, sorak-sorak sama-sama, ya Allah. Coba, Bu. Kalau sempat iman sempurna, ndak ada bully sekarang lagi, Bu. Ndak ada bully tu, Bu. Ya. Betul. Oke. Iya. Nah. Jadi boleh dibunuh, Bu. Tak boleh. Yang tak boleh dizolimi. Dizolimi itu menganiaya, Bu. Lalat itu, Bu, jahat lalat tu. Dia hinggap di ook, hinggap di tai, hinggap di makanan kita. Bunuh. Boleh. Yang tak boleh menzolimi, ditangkap dia, buang kakinya, tangkap dia, buang kampaknya, lagi gigi kolanya apa dia. Ya Allah, dosa besar, Bu. Tanda iman tanggal binasa. Tepuk mati tidak apa-apa. Bonsai itu boleh dipotong. Bismillah. Yang tak boleh, nya duduk di malam minggu, bonsai bapatan, Bu. Ya Allah. Itulah kau nak temu di situ. Abi bumur, ya Allah. Inyo bercerita yang lain Nabi zalim. Betul, Bu, ada, Bu. Zaman-zaman dulu ya. Dosa kita. Makanya apa namanya, Bu? Pendosa. Apa nama kata Ustaz Luas? Pendosa ya. Kan pendosa kita ni, pendosa kita. Betul dengan kajian marifat. Wujudmu wujud dosa. Itu tadi ya. Berapa lagi, Bunda? Berbuat zalim sama makhluk. Jadi tak boleh ya. Binasa iman. Ya, bukan manusia saja. Termasuk batu. Boleh batu itu dipecahkan, boleh. Tapi bukan untuk bermain-main. Bahkan dibuat cincin. Bernilai dia. Itu dia. Yang tak boleh menzalimi. Ya, apa saja. Yang namanya makhluk. Jadi tidak terhitung. Zahir, batin, siapa makhluk? Jin dan manusia. Makanya yang menggunakan sihir, apa santet itu, Bu? Itu kadang menzalimi. Diikatnya, betul, Bu? Diikatnya. Jin, kau ikat tangannya tu. Matilah seberapa tak bapak tu. Berapa lamanya? 5 tahun. 5 tahun kemudian habis angkatnya. Sehat. Nah, jadi selama 5 tahun diperaslah seluruh hartanya. Dibuat obat gini terus, obat. Minta gini, bayar sekian. 5 tahun kemudian sehat. Ya udah habis akadnya. Ini habislah semuanya. Akal main. Betul, Bu? Betul. Oh, karena dia menghina, diguna-gunalah, dipeleklah. Berapa? 4 tahun. 4 tahun dia buat anak sampai 3. Dan beranak, apa lagi? Ada, Bu? Ada. Cintalah terus dia selama 4 tahun. Sayangnya. Guna-guna namanya. Akal. Binasa iman. Kena menzalimi. Kelima. Berapa lagi? 4 lagi ya. 4. Berbantah-bantah sama Islam. Ya Allah, binasa iman. Datang satu bid'ah. Ni salah, ni sesat. Ngaji-ngaji je. Gila kau besok. Ya Allah, binasa iman. Binasa. Maka dulu, Bu, ada kaum Khawarij, ada kaum Syiah, ada kaum Murji'ah, ada kaum banyak-banyak, Bu. Ya, Mu'tazilah, ya. Ahlussunnah itu saling mengkafirkan dulu. Ni kafir, berbantah-bantah. Habis kita. Binasa iman. Binasa iman. Tidak boleh. Habis iman, rusak iman kita. Yang kelima, yang membinasakan iman itu adalah memperingankan. Apa diperingankan? Syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya kemarin, i'lam kata Imam
Ghazali, ketahuilah olehmu agama itu ada dua. Satu yang taat kepada Allah, dua yang maksiat. Itu dia. Yang taat kepada yang maksiat itu kamu sungguh-sungguh melaksanakan. Untuk taat kepada Allah itu sesanggupmu. Betul, Bu? Nah, di sini yang membinasakan iman itu memperingankan syariat Nabi. Ya. Tiba puasa nak mengikut pemerintahnya, tiba ayo ikut Muhammadiyah. Iya. Nak ini contoh aja udah. Kalau terjadi, kan harus ikut pemerintah. Iya. Setelah itu kita berkampung. Di kampung kita itu Muhammadiyah. Mana yang harus kita ikut? Agama Muhammadiyah. bukan. Terus ibu-ibu lain itu kan enggak ibu dong. Agama itu adalah sesuai situasi dan kondisi. Itu hukum agama. Kalau ibu pergi dari sini ke Belanda pakai pesawat pun, pama ibu berangkat sini subuh. Sampai di Belanda juga waktunya subuh. Apakah ibu sholat zuhur? Tetap sholat subuh. Itulah hukum Islam. Dia sesuai situasi dan kondisi. Mungkin di Timur Tengah orang telah berbuka, tapi kita di sini belum hilal. Kalau kita pergi ke Timur Tengah, ikut. Iya ikut. Kalau sampai di kampung Lebaran, ibu Lebaran, Betul. gitu. Sesuai hukum tempatnya. Sama Ustaz, tu berangkat haji Ustaz. Ya. Berangkat waktu itu jam 2 balik. Seharusnya kan jalan zuhur, Pak. Pas tiba di Mekah, orang situ zuhur. Iya sholat zuhur. Ya, jadi tidak hilang apa orang kan? Enggak. Itu namanya rukhsah diberikan Allah Ta'ala. Islam itu fleksibel sekali. Sangat. Jadi tidak kaku. Nanti gila kita. Itu di Islam. Nanti itu kajian fikih ya. Fikih. Jadi tidak boleh memperingankan syariat Nabi. Itu binasa iman. Nah, atas taat padamu, taat kepada Allah, itu sekemampuanmu. Itulah tanda-tanda iman binasa. Tiba ambil wuduk, kalau yang di syariat, usap lengkap-lengkap. Betul, Bu? Kini bedok. Ada, Bu. Binasa iman. Basuh kaki. Naik kaki. Tapi dalam waktu itu awak untuk itu orang ke tempat salah dah Ustaz. Kalau awak menegur rasanya sakit lah Pak Ustaz. Kalau ada. Menitiak tampung datang beliau. Kalau yang anu Ya. Batanya tunjuk lengkap-lengkap. Enggak. Jadi menjaga kehormatan diri itu perlu rupanya. Menjaga kehormatan diri. Bagaimana cara menjaga kehormatan diri? Kalau kita tidak dibawa bertanya, jangan jawab. Bertanya jawab sesungguh, profesional. Ya. Kalau tidak diajak bicara, jangan bicara. Jaga diri sendiri. Awak tidak dibawa bicara tiba-tiba nyelonong di kacang goreng, tidak bernilai kita. Betul, Bu? Rugi. Kita bicara dia tidak dengar, berhenti bicara. Sama siapa Marlo yang memang awak nyampaikan apakah awak yang sampaikan itu betul kalau tidak betul tak awak sampaikan. Iya. Jadi perlu menjaga diri itu perlu. Ku ampusikum, diri dulu jaga. Baru keluar. Jadi kalau tidak kita jaga diri, habislah kehormatan diri. Lanjut. 6. Tiada takut akan gugur imannya. Binasalah iman. Dia wajib takut gugur iman. Akan gugur imannya. Ini perbuatan ini usaha iman. Biasa ya, tidak apa orangnya. Kan banyak tuh, Bu. Contoh-contohnya tuh ya. Nah, mungkin awak seorang di rumah ya. Baku tang berendo. Jadi rumah seserah. Itu. Udah udang. Itu dia. Berarti dia tiada takut akan gugur imannya.
Itu tanda imannya binasa. Ada orang atau tidak, yang penting Rabbaninya. Kalau begitu, siapa yang sanggup? Yang berakal. Yang tidak berakal, tidak sanggup dia. Berarti saat dia berbuat tu kena kurang akal. Maka sebut jahil, bodoh. Maka tidak usah marah orang-orang tidak puasa. Dia dah berumur akalnya. Itu dia. Iya, jahil itu Bu. Jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman bodoh. Jadi dia tergolong kalau bahasa sekarang orang primitif. Maka jangan nanti nampak orang-orang di jalan-jalan ada kadang-kadang Bu, tengok umur dah berumur, kok bapak ni merokok, ngapa pula pikirkan? Orang tak berakal sehat, dia je lah. Maka kalau kita bicara ngapun itu orangnya, maka awak salah, awak salah, lah jolin nak sehat akal dilawan, rugi. Bu, jo qalu salama. Apabila kau ditegur oleh orang kurang akal, jawab dengan selamat. Ambo minta maaf yang tak puasa. Ayo, dah selesai. Mana puasa? Gelirang mau orang puasa, nak puasa. Bertinju dia. Awak salah. Ustaz, kadang-kadang awak kan belajar, Ustaz. Ya, awak kan belajar untuk menyendiri gitu. Iya. Ustaz, ya, memiliki pandangan. Tapi pandangan orang kita kan nak mikir. Orang bilang, kenapa terus omong kayak gitu. Tapi kan tak memikirkan orang tuh, Ustaz ya. Biar aja Ustaz ya. Iya. Allah karim. Lanjut ya. 7. Yang membinasakan iman itu adalah meniru-niru perbuatan si kafir. Meniru-niru perbuatan si kafir. Kafir itu adalah apa tuh kafir? Kibir sama kafaro, safihal haqqa wa ghamasan nas. Menolak kebenaran, melecehkan orang lain. Sombong. Jadi kafir di sini bukan saja orang berbeda agama, Bu. Walaupun dia Islam. Mana kafir? Pama Islam melarang, tidak boleh pakai tato. Dia pakai tato, dibuat pula dia ancak cendu bunga merah. Mawar merah dibuat lahnya tato mawar merah. Meniru-niru orang perbuatan kan si kafir. Iya. Tidak ada, berdoa. Itu kan agama Majusi. Afi kan? Jadi si kafir, kafaro, kifir, kopor sama Bu. Menutup, kifir tidak boleh masuk. Agama. Kafir. Si kafir. Jadi yang suka tidak kebenaran, aja nih tiru-tiru pula. Tidak benar. Yang benar berjilbab. Dia gaya tak berjilbab. Rambutnya apa nama tuh? Panjang ke ubun-ubun. Panjang tapi ke ubun-ubun. Jadi berarti tanda iman binasa ya. Yang ke-8, membinasakan iman itu adalah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Putus asa, maka rusak iman. Jadi tanda-tanda putus asa itu biasanya ada orang tuh kemarin di mana tuh Bu, anaknya dibunuh semuanya, terakhir dia gantung diri. Berarti putus asa, tanda iman binasa. Tidak ada kita manusia ini sepayah-payah hidup manusia Bu, belum sepayah zahirnya, syariatnya daripada seekor cacing. Betul Bu? Cacing tak punya mata zahirnya, tidak nampak tangan zahirnya, kakinya. Beranak banyak, badan sehat, gemuk-gemuk pula lagi dia. Kaki bagus,
jalan, apa je lah, lulus je lah kan, pikiran, berarti putus asa. Nasihat iman. Susah ya. Susah. 9. Yang membinasakan iman itu adalah memutuskan diri daripada menghadap, menghidup pula ya, tak ada wawunya ya, menghadap ke Kaabah Allah Ta'ala, ke Kaabah Allah. Memutuskan diri daripada menghadap Kaabah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menghadap Allah Ta'ala, tak ada lagi teringat yang lain di makhluk ini kecuali Allah. Itu maksudnya. Kalau badanlah menghadap Allah tapi tidak bisa memutuskan diri dengan yang makhluk, maka kita ya tetap syirik. Berarti masih ada yang lebih hebat dari Allah Ta'ala. Makanya haram. Makanya kata Ibrahim bin Adham tu, tak boleh ikhlas tu bercampur. Allah masih ingat yang lain, bercampur. Tak mau. Tak mau. Itulah yang akan merusak atau mengikis iman di dalam hati pikiran kita. 9. Nah, 9 itu adalah titik tertinggi dalam angka, dan di situ letaknya nafsu. Nanti bahasan itu di kitab Ahmad bin Sulaiman Kamal Basa. Itu yang 9. Letak posisi nafsu manusia.